Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah yang dibahas tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang membahas bab 2, yaitu kelestarian alam dengan melestarikan bumiku, yang dimana kemarin pembelajaran yang kemarin membahas tentang surah Al-Qari'ah. Sekarang kita bahas tentang surah Al-Zalzalah. Kita baca surat Al-Zalzalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha يومئذ يشدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dan artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pun. Dan akan dijelaskan ayat berikutnya, dan di sini penafsirannya. Surah ini juga dinamai Al-Zilzal, yang berarti goncangan yang dahsyat. Kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat 1 sampai 2 menjelaskan gambaran hari kiamat ketika bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya, sehingga apa yang terkandung di dalam bumi telah termuntahkan dan keluarlah beban berat yang dikandungnya, seperti jasad-jasad seperti berbagai makhluk, lahar yang panas, barang tambang maupun timbunan harta, seakan-akan dengan termuntahkan semua beban tersebut. Bumi menjadi ringan. Inilah pemandangan pertama yang menggoncangkan manusia, sehingga manusia pun bertanya. Pada seperti fenomena ini seperti gunung yang meletus, itu manusia pun bertanya-tanya, kenapa dengan kondisi ini? Apakah kita punya dosa? Maka itulah jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ketiga, maqalal insanu malaha. Pada ayat ini diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan goncangan dahsyat tersebut akan mengajukan pertanyaan dalam keadaan bingung, takut, dan terkejut, karena peristiwa-peristiwa yang terlihat hari itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan secara rasional mereka tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya, sehingga mereka bingung dan tercengang, lalu berkata, apa gerangan yang terjadi pada bumi ini? Itu fenomena yang sering terjadi pada diri kita, pada insan manusia yang semuanya. Pada waktu gempa, lalu gunung meletus, itu seakan-akan manusia itu bertanya, apa gerangan terjadi pada bumi ini? Dan itu menandakan pertanyaan kepada kita, apa yang saya lakukan ini? Apa yang ada yang salah dari diri kita? Maka bumi marah kepada kita. Dan kita jelaskan lagi di ayat keempat dan 5, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada waktu terjadinya guncangan itu, bumi mengungkapkan segala yang telah terjadi padanya, menerangkan keadaannya dan apa yang terjadi padanya. Semua itu adalah perintah Allah, bukan proses alamiah belaka. Sehingga dengan perintah Allah tersebut, bumi bergerak dengan cepat dan bergelombang, dan akhirnya bergoncang dengan keras untuk mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Keadaan tersebut menjadikan manusia bingung, heran, dan takut, sehingga manusia bertanya-tanya, kenapa begini? Apa yang terjadi dengan bumi? Dalam hal ini manusia menghadapi pengumpulan di padang mahsyar, dihisab,
diminta pertanggungjawaban dan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jadi sudah jelas bahwa kalau kita selama di dunia ini itu ada pertanggungjawabannya. Maka kalau kita banyak-banyaklah beramal, dan nanti akan dijelaskan di ayat ke-6. Pada hari itu terjadi gempa, yauma idzin yasdurun nas ashtata liyura a'malahum. Pada hari itu terjadi gempa besar. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, menyebar dari seluruh penjuru bumi. Setiap kelompok akan mengarah ke tempat masing-masing, surga atau neraka. Hal itu tergantung catatan seberapa berat atau ringan kebaikan mereka. Saat itu manusia melihat semua perbuatannya, karena Tuhan yang Maha Besar memperlihatkan amalan-amal yang telah dikerjakan manusia dengan disaksikan semua orang yang diminta pertanggungjawabannya, dan amalan-amalan tersebut dihisab sesuai takarannya yang akan menentukan apakah manusia masuk ke surga atau neraka. Jadi bahwa kalau kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas yang nantinya akan menuju surga atau neraka. Dan ayat ke-7 dan 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua amal akan diperhitungkan dan tidak akan hilang sedikit pun. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah. Nah, zarah di sini yaitu adalah semacam butiran debu, kayak semacam pasir, ada butiran sangat kecil sekali. Itu penafsirannya kalau lebih mudah digambarkan yaitu adalah besar seperti itu. Maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal, begitu pula untuk amal yang buruk. Jadi kebalikannya, Allah akan memberikan kebaikan yang sebesar zarah pun ada balasannya, dan kebalikannya, keburukan itu akan mendapat balasan yang setimpal juga. Jadi hendaklah manusia merasa takut di dalam menghadapi semua bentuk perbuatannya, sebab setiap perbuatan manusia akan menghadapi timbangan yang cermat dan dapat menimbang amal dengan teliti walaupun sebesar zarah. Disinilah Allah menunjukkan sifatnya yang maha adil. Jadi Allah itu tidak akan pilih kasih. Kalaupun umat manusia tersebut mendapatkan kebaikan sebesar zarah, maka Allah memberikannya sebesar zarah tersebut dengan sepantasnya. Dan sebesar zarah itu zarah yang untuk perbuatan buruk, maka akan mendapatkan perbuatan buruk tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini tidak membandingkan bahwa si kaya si miskin, jabatannya tinggi atau tidak, di mata Allah sama saja. Jadi makalah kita berbuat baik, dan beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawaban apa yang diminta oleh Allah, yaitu kita banyak-banyaklah untuk beribadah dan bersujud kepada Allah. Dan sudah dijelaskan bertakwa yang sesungguh-sesungguhnya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar kita akan mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.